Selamat siang, perkenalkan nama saya Evi Rawati Nababan dengan NIM 2115323019 dari kelas 3C Program Studi Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek pemrograman web UAS semester 3 dengan tema database yaitu apotek. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan atau mempresentasikan sampai di mana progres tugas saya. Nah, di sini karena tema saya apotek, maka saya mengambil 5 tabel. Yang pertama ada tabel apoteker, karyawan, obat, pelanggan, supplier. Untuk tabel dari apotek. Untuk melihat atribut-atributnya, mari kita sama-sama ngecek. Untuk tabel yang pertama ada apoteker. Di tabel apoteker ini ada primary key tentunya, yaitu ID apoteker dengan tipe data integer, nama varchar, jenis kelamin varchar, nomor HP varchar. Untuk tabel yang kedua ada karyawan dengan atribut ID karyawan sebagai primary key dengan tipe data integer, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat varchar. Lalu ada obat. Memiliki atribut ID bertipe data integer sebagai primary key, nama obat, jenis obat, harga jual, harga beli, varchar. Lalu ada pelanggan. Pelanggan memiliki 4 atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama, nomor HP, dan alamat, bertipe data varchar. Terakhir ada tabel supplier yang memiliki atribut terdiri dari 5 atribut, kode supplier sebagai primary key dengan tipe data integer, nama, nomor HP, jumlah masuk bertipe data varchar, tanggal masuk. Di sini saya memilih date untuk tipe datanya. Oke, sebelum lanjut ke yang lainnya, saya akan memperlihatkan folder yang sudah saya buatkan, yaitu di dalam XMPP Docs saya buatkan folder apotek_evi. Berikut untuk login apoteknya, nanti saya akan memperlihatkan login sessionnya. Lalu di dalam page ini terdapat tabel-tabel, kelima tabel yang tadi yang di dalam database. Ada apoteker, ada karyawan, ada obat, ada pelanggan, dan ada supplier. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada program coding kelima tabel yang sudah ada pada database. Yang pertama saya jelaskan pada tabel data apoteker. Untuk data apoteker sendiri di sini akan ada nanti title-nya data apoteker. Lalu di sini ada ref-nya itu indeks 1 yang digunakan page tambah underscore apoteker. Lalu dilanjutkan dengan mengisikan atribut-atribut yang ada pada tabel apoteker. Perlu diperhatikan pada from apoteker order by ID apoteker, di mana ID apoteker ini sebagai primary key. Lalu di sini harus sesuai dengan tabel yang kita buatkan, yaitu tabel apoteker. Untuk tambah apoteker, di sini tambah data apoteker. Lalu pada bagian ini ada input type text name ID apoteker, class from control, placeholder. Placeholder ini nantinya bukan hanya untuk tabel ini, tetapi berlaku di tabel-tabel semuanya, hanya untuk berisikan masukan, yaitu
tidak berpengaruh pada program coding yang akan dijalankan. Misalnya masukkan ID apoteker. Ini bisa saja kita buat, tetapi saya hanya memerlukan masukkan ID saja sebagai placeholder-nya. Lalu di sini dilanjutkan dengan label nama, label jenis kelamin, select jenis kelamin apakah dia laki-laki atau perempuan. Lalu di sini label nomor HP. Lalu ada tambah apoteker proses, yaitu di sini ada terdapat atributnya. Insert into apoteker dengan masing-masing ID apoteker dengan values $ID apoteker, $nama, jenis kelamin, nomor HP. Dia akan menampilkan data berhasil ditambahkan jika sukses dan terjadi kesalahan saat mencoba untuk menyimpan database jika gagal dilakukan. Untuk hapus apoteker di sini akan ada perintah delete from apoteker, di mana apoteker sebagai tabelnya, where ID, di mana ID apoteker sebagai primary key, dan akan ditampilkan echo data berhasil dihapus. Jangan lupa ini data apoteker. Lalu ada ubah apoteker. Berikut tampilannya, yaitu dengan mengisikan ubah apoteker index, lalu akan disimpan setelah diubah. Kan ada menu simpan setelah diubah, setelah selesai diubah. Ada ubah proses, di sini ada update apoteker, set nama untuk perintah ubah. Selanjutnya pada data karyawan, berikut tampilan untuk data karyawan akan menampilkan ID karyawan, nama karyawan, nomor HP, alamat. Lalu di sini ID karyawan sebagai primary key. Di sini karyawan karena menggunakan tabel karyawan. Untuk tambah karyawan di sini ada tambah data karyawan dengan menginputkan kembali ID-ID dari dari tabel karyawan. Lalu ada tambah karyawan proses, di sini ada insert into karyawan dengan ID karyawan, nama, jenis kelamin, nomor HP, alamat. Ada hapus karyawan, ID, gimana kan ada perintah delete from karyawan, where ID karyawan sebagai primary key akan menampilkan data berhasil dihapus. Di sini digunakan indeks 1 untuk semua tabelnya. Lalu ada ubah karyawan. Pada ubah karyawan ini, di mana ID karyawan sebagai primary key, lalu hal yang sama dilakukan seperti tabel-tabel sebelumnya, hanya mengubah apa yang menjadi atribut pada tiap-tiap perintah CRUD. Misalnya untuk tambah karyawan tentu saja digunakan atribut karyawan. Selanjutnya berikut untuk ubah karyawan proses. Ada ID karyawan dengan perintah update. Lalu di sini jika berhasil nanti akan menampilkan data berhasil diubah. Lanjutkan dengan tabel yang ketiga, ada data obat. Berikut tampilan untuk program coding data obat. Perlu diperhatikan pada bagian ini saja,
Jangan sampai salah, karena di sini jika kita menuliskan ID yang salah atau ID yang berbeda dengan database yang kita save, maka program tidak dapat dijalankan. Lalu perlu diperhatikan juga pada bagian ininya, tidak perlu salah. Begitu juga dengan tambah obat. Berikut tampilan program coding untuk tambah data obat. Lalu nanti dia ditambah obat proses, akan ada insert into yang akan menampilkan atribut-atribut yang akan ditambahkan pada tabel obat. Lalu berikut tampilan program coding hapus obat, yaitu ada delete from tabel obat, di mana ID sebagai primary key dari tabel obat yang bertipe data integer. Lalu di sini ada ubah obat. Berikut tampilan untuk ubah obat. Tidak jauh berbeda dengan tabel-tabel sebelumnya. Lalu ada ubah obat proses. Jika dia ubah, berarti kan termasuk perintah CRUD, yang berarti update obat. Kan menampilkan database atau data berhasil diubah. Sebelum lanjut ke tabel yang keempat, saya di sini ada program coding atau tampilan coding con. Con ini berada di dalam folder conf yang temannya ada page. Nanti saya akan tampilkan, di mana nama hostnya ada localhost, username root, password. Di sini saya tidak menggunakan password karena tidak berpengaruh. Lalu nomor database-nya ada apotek. Sini ada $connect MySQL connect host username password database. Lalu di sini ada index, di mana akan include type email, placeholder email, name email, value, echo yang berarti menampilkan email. Pada bagian ini nanti kalau kondisinya belum punya akun, akan disuruh registrasi terlebih dahulu. Pada bagian indeks 1 ini, karena ini yang digunakan, maka ini sangat berpengaruh untuk tampilan beranda pada template yang digunakan. Di sini title-nya Apotek EV yang saya ubah. Lalu di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa bagian yang diubah, yaitu seperti Evi Rawati dengan nama pembuat dan saya sendiri. Lalu di sini ada tabel-tabel yang telah ditambahkan dalam database, yaitu ada data obat, data apoteker, data karyawan, data pelanggan, data supplier, yang ada juga nantinya di dalam folder htdocs. Oke, pada bagian page-nya di sini ada terdapat percabangan switch case, di mana berisikan untuk perintah CRUD-nya pada masing-masing tabel. Ada tambah, ubah, hapus. Oke, saya lanjutkan untuk tabel keempat, ada data pelanggan. Berikut tampilan untuk data pelanggan, di mana data pelanggan sendiri
memiliki ID primary key, ID pelanggan sebagai primary key, dan akan menampilkan ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat sebagai atribut. Lalu tambah pelanggan. Berikut tampilan untuk tambah pelanggan. Setelah selesai tambahkan, maka akan ada ikon menu simpan untuk melanjutkan CRUD tambah. Tambah pelanggan proses yaitu insert into, di mana pelanggan sebagai nama tabel, lalu ID pelanggan, nama HP, nama nomor HP, alamat dengan values ID pelanggan, $ID pelanggan, $nama, nomor HP, $alamat. Selanjutnya ada hapus pelanggan. Berikut tampilan untuk hapus pelanggan. Lalu ada ubah pelanggan. Pada ubah pelanggan ini hanya menggantikan apa saja yang menjadi atribut-atribut pada pelanggan, tabel pelanggan, dan harus sesuai dengan database yang sebelumnya. Untuk prosesnya ada update pelanggan dengan atribut-atributnya tadi. Lalu yang terakhir ada data supplier. Data supplier ini merupakan tabel yang terakhir pada apotek, di mana pada data supplier ini memiliki primary key yaitu kode supplier. Dan di sini nanti data tabelnya harus diubah menjadi supplier karena harus sesuai. Lalu ditambah supplier. Berikut tampilan untuk tambah supplier. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan untuk session loginnya tadi karena saya sudah memiliki akun. Jadi di sini saya akan login saja. Tetapi jika tidak memiliki akun, maka akan mengklik register di sini terlebih dahulu. Di sini saya mengambil template apotek supaya kelihatan ada kesamaan dengan tema yang diberikan kepada saya. Lalu login. Nah, berikut adalah tampilan awal beranda pada apotek Evi. Di sini adalah title judulnya tadi dengan gambar saya sendiri, nama saya sendiri Evi Rawati Bornababan, dan di sini terdapat header atas you have 4 message, you have 10 notification. Ada beranda kelola data pengaturan logout. Yang pertama kita akan klik kelola data dulu. Ada data obat. Di sini sudah ada ditambahkan data obat, tapi kita tambahkan lagi kembali. Coba nama obat Mixagrim. Sorry, bukan Mixagrim, Panadol. Oke, Panadol ini ada pilihannya. Panadol itu tetes, sirup, tablet, atau oles. Karena Panadol tablet, maka kita akan memilih jenis obat itu tablet. Dan di sini saya akan membuat harga jual Panadol itu per tabletnya semisalnya 20.000 dan harga belinya 25.000. Dan harga belinya 15.000. 10.000. Lalu dicoba disimpan. Maka sudah berhasil disimpan. Kita coba untuk data apoteker. Pada data apoteker ini sudah ada proses tambah. Kita akan mencoba untuk mengubah di sini ada yang sudah ada datanya. Coba kita tambahkan dengan nama Leo. Dan di sini ini kita ubah
ID-nya. Mohon maaf, tunggu sebentar. Oke, berhasil. Jadi di proses ubahnya. Kita coba lagi ubah. Coba kita hapus. Oke, berhasil dihapus. Kita hapus lagi. Oke, berhasil dihapus. Jadi tinggal 2. Untuk yang karyawan, di sini saya mengalami kendala untuk setelah ditambahkan datanya, mengalami banyak sekali data, sangat banyak dengan satu data yang sama. Tetapi sebenarnya bisa ditambahkan nomor HP, misalnya ini, alamat, misalnya ini. Dia akan berhasil ditambahkan tetapi mengalami hal yang sama. Bisa dilihat sama namanya, tapi saya begitu juga dengan tabel pelanggan dan supplier, mengalami hal yang sama. Jika dihapus, akan seperti ini tampilannya. Akan sama saja. Itu kita cek untuk kita coba ulang lagi untuk melihat data supplier dan data pelanggannya. Memerlukan lumayan waktu yang sama seperti tadi. Banyak data dengan sumber data yang sama. Kita coba tambah, ya pasti bisa juga. Seperti ini. Jadi berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan sampai sini progres proyek yang sudah saya kerjakan. Selamat siang dan terima kasih.